Man of the match, Juventus versus Udinese, Paulo Dybala. Juventus menang 2-0 saat meladeni Udinese di Turin pada pekan ke-22 Serie A 2021-2022 pada Minggu, 16 Januari 2022. Paulo Dybala menunjukkan permainannya apik dalam laga ini. Paulo Dybala membuka keunggulan Juventus dengan golnya di menit ke-19. Weston McKennie menggandakan keunggulan sekaligus menegaskan kemenangan timnya dengan gol yang dia cetak di menit ke-79. Allegri geram meski Juventus menang dari Udinese. Massimiliano Allegri tak terlalu puas dengan performa Juventus meski menang atas Udinese fokus di laga tersebut. Juventus berhasil mengalahkan Udinese 2-0 di Allianz Stadium pada laga lanjutan Serie A, Minggu 16 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan signature lain dari Paulo Dybala di menit ke-19 dan Weston McKennie di menit ke-79. Kemenangan ini menjadi respon apik Juventus usai kalah menyakitkan 1-2 dari Inter Milan lewat perpanjangan waktu di Piala Super Italia. Bianconeri juga melanjutkan laju positif mereka di Serie A dengan tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Meski timnya menang, pelatih Juventus Massimiliano Allegri tak terlalu senang dengan performa anak asuhnya. Ia tampak beberapa kali marah-marah di tepi lapangan pada Juventus tengah unggul. Terkait hal tersebut, Allegri mengatakan bahwa dirinya geram kerap kali kehilangan fokus di laga ini. Ia menegaskan tim asuhannya beberapa kali menunjukkan sikap yang tidak tepat. Mantan pelatih AC Milan ini menilai kondisi ini sangat berisiko untuk Juventus bisa kehilangan poin. Untungnya Udinese gagal memanfaatkan kurang baiknya penampilan Juventus di laga tersebut. Udinese sebenarnya mampu mengimbangi tekanan Juventus di laga ini. Zebra kecil bikin 16 tembakan sepanjang laga, tetapi tak efektif dengan hanya 3 yang on target. Sementara Juventus bermain lebih tajam dengan membuat 4 tembakan ke arah gawang dari 14 percobaan dan 2 berbuah gol. Kami bisa mempertahankan kondisi mental dan teknis selama 120 menit pada hari Rabu. Tetapi ada momen malam ini, kami seringkali tak fokus pada pertandingan, kata Massimiliano Allegri kepada Sky Sport Italia. Itu kondisi yang tidak benar. Kami harus selalu fokus penuh, terutama ketika tidak ada cukup fans yang mengingatkan kami. Karena selama 10 menit, kami menghadapi beberapa resiko besar. Jelas Massimiliano Allegri menambahkan. Tambahan 3 angka membuat Juve saat ini mengumpulkan 41 poin di posisi kelima. Poin mereka sama dengan Atalanta di urutan keempat, namun dia masih menyimpan 2 laga tunda. Juventus vs Udinese 2-0, pertandingan ke-300 Allegri, Dybala masih sakti. Juventus sukses meraih kemenangan saat meladeni Udinese di Turin pada pekan ke-22 Serie A 2021-2022 yang digelar pada Minggu, 16 Januari 2022. Tim besutan Massimiliano Allegri menang 2-0. Paulo Dybala menyumbangkan 1 gol. Dybala membuka keunggulan Juventus dengan golnya di menit ke-19. Weston McKennie menggandakan keunggulan sekaligus menegaskan kemenangan timnya dengan gol yang dia cetak di menit ke-79. Ada beberapa fakta menarik dari pertandingan tersebut. Berikut ulasan singkatnya. 300 laga Massimiliano Allegri. Pertandingan kontra Udinese adalah pertandingan ke-300 Massimiliano Allegri sebagai pelatih Bianconeri. Dia sudah membawa mereka menang 208 kali. Dibandingkan 2 pelatih Juventus lainnya yang pernah mencapai milestone ini, yakni Giovanni Trapattoni dan Marcello Lippi, presentase kemenangan Allegri adalah yang terbesar, yakni sebesar 69%. Allegri telah melatih Juventus selama 2 periode. Periode pertama ada 2014 sampai 2019, 271 laga, menang 191 kali, seri 41 kali, dan kalah 39 kali. Adapun periode keduanya mulai awal musim 2021-2022, 29 laga, menang 17 kali, seri 5 kali, dan kalah 7 kali. Mattia De Sciglio on fire. Gol kedua Juventus oleh McKennie tercipta dari asis dari Mattia De Sciglio.
Bek sayap yang berusia 29 tahun Italia itu pun mencatatkan sebuah statistik yang istimewa. Untuk pertama kali dalam karirnya, dia terlibat langsung untuk terciptanya gol dalam 2 penampilan beruntun di Serie A. Sebelum asis kontra Udinese, dia mencetak 1 gol ketika Juventus menang 4-3 atas AS Roma. Dengan membobol gawang Udinese, berarti Paulo Dybala sudah mencetak 7 gol dalam 16 penampilan untuk Juventus di Serie A pada musim ini. Selain 7 gol, penyerang Argentina itu juga telah menyumbangkan 3 assist. Kontribusi gol dan juga assist Dybala tersebut sejauh ini lebih banyak dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Paulo Dybala adalah top skor sementara Juventus di Serie A pada musim ini. Untuk assist, dia juga memimpin, tapi tak sendirian, sejajar dengan Alvaro Morata dan juga Dejan Kulusevski. Juventus perlu mempertahankannya. Dybala sudah mencetak 10 gol dalam 21 penampilan untuk Juventus di semua kompetisi pada musim ini. Dia juga sudah menyumbangkan 4 buah assist. Usai mencetak gol ke gawang Udinese, Dybala tak berselebrasi. Dia justru menatap tajam ke tribun, yang mana di situ ada Pavel Nedved, salah satu petinggi Bianconeri. Belakangan ini masa depan Dybala di Juventus gencar dipertanyakan. Kontrak Paulo Dybala akan habis pada musim ini, tetapi hingga sekarang masih belum tercapai kesepakatan dengan Juventus perihal kontrak anyarnya. Besaran gaji disebut-sebut sebagai kendala. Padahal, ya kabarnya sudah mulai dililit oleh sang rival yakni Inter Milan. Setelah laga kontra Udinese, tak sedikit mendukung Juventus yang menyerukan lewat media sosial supaya manajemen segera memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Mereka merasa kalau dia adalah pemain yang sangat layak untuk dipertahankan. Demi 4 besar. Musim ini Juventus belum sekalipun masuk 4 besar klasemen sementara. Posisi tertinggi mereka sejauh ini adalah peringkat kelima seperti yang ditempati sekarang. Di awal musim, Juve memang meraih beberapa hasil yang mengecewakan, namun mereka terus menunjukkan perbaikan. Jika konsisten, 4 besar bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Meski kehilangan pemain penting seperti Federico Chiesa yang mengalami cedera parah, Juventus tak perlu cemas selama mereka bisa memperbaiki hubungan dengan La Joya Paulo Dybala.